Waspadalah, narkoba hancurkan masa depan. Penyuluhan anti narkoba berbasis nilai spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. MDA Care Hotline. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta tips kesehatan dan terapi spiritual melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, miris penyalahgunaan narkoba makin marak di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Padahal bahaya obat-obatan terlarang itu sudah tidak diragukan lagi. Narkoba bisa menghancurkan masa depan bangsa. Bahkan barang haram itu telah banyak merenggut puluhan ribu nyawa anak bangsa. Karuan saja, hal tersebut sangatlah merisaukan kita semua. Pasalnya, penyalahgunaan narkoba semakin berkembang setiap tahunnya. Bahkan, jenisnya semakin beraneka ragam. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi masalah di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus penyalahgunaan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Indonesia Drug Report 2022 mencatat telah terjadi peningkatan atau prevalensi penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2019 dan 2021. Hal tersebut ditunjukkan dengan data masyarakat pada tahun 2019
berjumlah 4,5 juta penduduk pernah pakai, sedangkan 3,4 juta penduduk setahun pakai. Jumlah penyalahgunaan narkotika itu meningkat menjadi 4,8 juta pernah pakai dan 3,6 juta setahun pakai pada tahun 2021. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, permasalahan penyalahgunaan narkoba ini memang mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari perspektif medis, psikiatri, hingga ekonomi dan sebagainya. Maka dari itu, permasalahan penyalahgunaan narkoba adalah permasalahan yang tidak bisa hilang hanya dengan melakukan pemberantasan saja. Namun, perlu adanya edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat secara umum. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut kajian MDA Care Hotline, maraknya penyalahgunaan narkoba salah satu contoh nyata terhadap rapuhnya nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat. Faktor spiritualitas merupakan inti dari adanya faktor-faktor lain yang juga mendukung dalam kasus kecanduan nafsa ini. Berbeda jika spiritualitas seseorang dalam level yang cukup atau tinggi, maka seseorang akan lebih mudah mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh dalam hal-hal bernilai negatif. Jadi, ada faktor kepribadian, pergaulan, lingkungan, ataupun keyakinan yang salah, sehingga mereka menganggap narkoba sebagai gaya hidup. Hal ini terjadi antara lain karena pengaruh hedonisme serta pragmatisme yang sudah cukup lama menggerogoti jiwa. Sehingga hal ini berdampak pada spiritualitas dalam diri setiap manusia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bagi para segelintir orang, jalan pintas demi mendapatkan kesenangan sesaat, narkoba adalah pilihan yang paling mudah untuk diambil. Tanpa memikirkan aspek sosial, budaya, serta moral dan peranata yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Seiring dengan itu, lingkungan sosial yang acuh
memperburuk situasi yang ada. Untuk itulah, MDA Care Hotline melakukan penyuluhan anti narkoba berbasis nilai-nilai spiritual kepada masyarakat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, penyuluhan anti narkoba berbasis spiritual merupakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang spiritual dan terapi Al-Hikmah. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan para ustadz, pendakwah, dan masyarakat, terutama para milenial dan generasi Z dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan penyuluhan anti narkoba berbasis spiritual ini menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan media audio visual. Program penyuluhan dilakukan secara tatap muka maupun online dengan jumlah peserta 25 orang. Kegiatan yang dilakukan antara lain pertama, memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kedua, bimbingan rehabilitasi pencandu narkoba melalui terapi spiritual. Ketiga, tuntunan mandi taubat. Keempat, pelatihan sholat khusyuk. Kelima, teknik zikir Al-Hikmah. Keenam, cara berdoa dan ruqyah. Ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kegiatan penyuluhan anti narkoba berbasis spiritual ini cukup efektif, sehingga dapat dijadikan satu alternatif pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Aspek spiritual menjadi penting karena setiap agama mengajarkan bahwa narkotika adalah hal yang terlarang. Dengan begitu, pecandu akan termotivasi melepaskan diri dari jeratan narkotik. Apalagi, sebagian besar penduduk Indonesia merupakan orang yang mempunyai agama. Karenanya, aspek spiritual sangat menunjang proses rehabilitasi korban narkoba di panti rehabilitasi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, inti dari pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba adalah membimbing mereka untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dengan mengetahui
cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan keluar dari cengkraman kemaksiatan. Maka dari itu, mereka perlu dibimbing untuk meningkatkan ibadah, terutama sholat, zikir, dan amal soleh. Seiring dengan banyaknya ibadah yang dilakukan, insya Allah seseorang akan membenci perbuatan maksiat dan menjauhinya. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, faedah terbesar dalam melaksanakan ibadah adalah tumbuhnya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa sudah tentu akan terus mendapatkan hidayah dan berpikir baik. Namun, ketakwaan individu ini sebaiknya ditopang oleh pengawasan masyarakat. Pengawasan dan partisipasi dari masyarakat ini merupakan bagian dari aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, harus ada peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.